Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari bab 3, yaitu kegiatan 3.3, memahami bentuk penyajian fungsi, dan kegiatan 3.4, memahami korespondensi satu-satu. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini yaitu diharapkan kalian semua dapat menyajikan fungsi ke dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, dalam bentuk diagram panah, dalam bentuk persamaan fungsi, dan dalam bentuk tabel dan grafik. Kemudian diharapkan kalian juga dapat menentukan fungsi yang berupa korespondensi satu-satu atau fungsi yang berupa bukan korespondensi satu-satu. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini, mari kita langsung masuk ke pembahasan materinya. Anak-anak, yang pertama kita akan membahas kegiatan 3.3, memahami bentuk penyajian fungsi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari ciri-ciri fungsi, yaitu salah satunya setiap anggota himpunan asal atau kodomain memiliki tepat satu pasangan di himpunan lawan atau kodomainnya. Nah, cara-cara menyajikan fungsi yang biasa digunakan di dalam matematika ada beberapa macam, yaitu ada cara yang pertama himpunan pasangan berurutan, kemudian cara yang kedua yaitu diagram panah, cara yang ketiga dengan persamaan fungsi, cara yang keempat dengan tabel, dan cara yang kelima dengan grafik. Nah, untuk lebih jelasnya silakan perhatikan contoh soal berikut. Misalkan fungsi f dari P sama dengan 1,2,3,4,5 ke Q sama dengan himpunan 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Permasalahan ini dapat dinyatakan dengan 5 cara sebagai berikut. Cara yang pertama, silakan perhatikan di situ adalah himpunan pasangan berurutan. Nah, relasi dari soal di atas dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. Perhatikan itu ada F sama dengan dalam himpunan buka kurung, dalam kurung 1,2, dalam kurung 2,4, dalam kurung 3,6, dalam kurung 4,8, dalam kurung 5,10. Nah, dengan contoh yang sama, mari kita sajikan ke dalam cara yang kedua, yaitu diagram panah. Silahkan perhatikan, caranya sama seperti yang kemarin, dia menyajikan diagram panah. Hanya saja ini karena fungsi, jadi setiap anggota asal harus memiliki tepat satu pasangan di anggota lawan. Perhatikan di situ sudah ada jawabannya dalam bentuk diagram panah. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan persamaan fungsi. Nah, dengan soal yang sama, diketahui fungsi f dari P sama dengan 1,2,3,4,5 ke Q sama dengan himpunan 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Nah, relasi ini dapat dinyatakan dengan rumus fungsi sebagai berikut. Dari himpunan pasangan berurutan, kita peroleh himpunan dari relasi setengah kali dari itu adalah
dalam kurung 1,2, dalam kurung 2,4, dalam kurung 3,6, dalam kurung 4,8, dalam kurung 5,10. Nah, dari himpunan pasangan berurutan ini didapat 1,2 itu didapat dari 1, 2 dikali 1. Tadi kan relasinya adalah setengah kali dari 2 itu setengahnya adalah 1. Berarti 2 dikali 1. Kemudian 2,4. Setengah dari 4 adalah 2. Kemudian 3,6. Setengah dari 6 adalah 3. Kemudian ada 4,8. Setengah dari 8 adalah 4. Kemudian 5,10. Setengah dari 10 adalah 5. Nah, kalau anggota P kita sebut sebagai X dan anggota Q kita sebut sebagai Y, maka X sama dengan 1/2Y atau X sama dengan setengah dari Y. Nah, dari X sama dengan 1/2Y kita dapatkan Y-nya adalah 2X. Nah, bentuk ini bisa ditulis dengan Fx sama dengan 2X untuk setiap X anggota bilangan P. Inilah yang dinyatakan sebagai persamaan fungsi. Kemudian, cara keempat dengan tabel. Dari soal yang sama, relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan tabel sebagai berikut. Jadi, dengan tabel ini, X-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, atau X-nya ini adalah anggota himpunan dari P. Kemudian Fx-nya ini adalah anggota himpunan dari Q yang memiliki pasangan dengan P. Sehingga kita peroleh tabelnya X dan Fx, di mana 1 pasangannya adalah 2, 2 pasangannya adalah 4, 3 pasangannya 6, 4 pasangannya 8, dan 5 pasangannya 10. Bentuk penyajiannya dengan tabel seperti itu. Kemudian cara kelima adalah dengan grafik. Dengan contoh soal yang sama, didefinisikan adalah setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan grafik sebagai berikut. Yang pertama kita lakukan untuk menyajikan suatu fungsi dengan grafik adalah kita menggambar terlebih dahulu grafiknya yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X ini bilangan yang dituliskan adalah milik himpunan P, dan sumbu Y bilangan yang dituliskan adalah milik himpunan Q. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita langsung dengan relasi yang sudah diketahui tadi, yaitu setengah kali dari, kita hubungkan sumbu X dengan sumbu Y yang memiliki relasi setengah kali dari, yaitu 1/2 kali dari 2. Kemudian 2 setengah kali dari 4. Kemudian 3 adalah setengah kali dari 6. 4 setengah kali dari 8. 5 setengah kali dari 10. Dan dia membentuk suatu garis yang disebut dengan garis Fx sama dengan 2x. Fx sama dengan 2x ini tadi bisa kita ketahui dari cara ketiga, yaitu dengan persamaan fungsi. Dimana kalau kita masukkan Fx sama dengan 2x, misalnya kita masukkan x-nya adalah 1. F1 sama dengan 2 dikali 1. Hasilnya adalah 2. Jadinya 1,2.
Oke, sampai di sini sudah pembahasan kita tentang bentuk penyajian fungsi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke kegiatan 3.4, yaitu memahami koresponden satu-satu. Nah, agar kalian dapat memahami pengertian tentang korespondensi satu-satu, silakan perhatikan gambar 3.12 berikut. Di situ ada deretan rumah di suatu daerah, di mana setiap rumah memiliki nomor rumah tertentu yang berbeda-beda dengan nomor rumah di daerah tersebut. Nah, mungkinkah satu rumah memiliki dua nomor rumah? Atau mungkinkah dua rumah memiliki nomor rumah yang sama? Tentu saja jawabannya tidak, karena setiap rumah pasti memiliki nomor rumah masing-masing, sehingga setiap rumah pasti memiliki nomor yang berbeda dengan rumah yang lainnya, sehingga hubungan antara rumah dan nomor rumah merupakan suatu fungsi yang disebut korespondensi satu-satu. Kemudian silakan perhatikan gambar berikut tentang contoh korespondensi satu-satu dan contoh bukan korespondensi satu-satu. Pada gambar yang pertama, di situ ada himpunan A yang terdiri dari 1, 2, 3 dan himpunan B yang terdiri dari A, B, C. Nah, pada contoh korespondensi satu-satu, anggota A memiliki tepat satu pasangan di B, sehingga himpunan A ke B ini termasuk ke dalam fungsi korespondensi satu-satu. Sedangkan gambar yang di sampingnya itu, dia bukan merupakan contoh fungsi korespondensi satu-satu, karena pada anggota B ada satu anggota B, yaitu C, yang tidak memiliki pasangan di A. Kemudian pada gambar kedua di bawahnya, di situ ada himpunan A dan himpunan B, di mana himpunan A ada anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan anggota B anggotanya ada A, B, C, D, E. Nah, himpunan A dan himpunan B pada gambar sebelah kiri ini juga merupakan contoh korespondensi satu-satu, karena setiap anggota A memiliki tepat satu pasangan di B, dan tidak ada anggota B yang tidak memiliki pasangan di A juga. Sedangkan pada gambar di sampingnya itu ada himpunan A dan himpunan B, di mana anggota himpunan A yaitu 1 memiliki dua pasangan di B, sehingga gambar kedua di sebelah kanan ini tidak termasuk sebagai contoh korespondensi satu-satu. Kemudian gambar ketiga yang di bawahnya, gambar di sebelah kiri itu dia juga memiliki tepat satu pasangan di B, dan semua anggota A dan B memiliki pasangan masing-masing. Sedangkan gambar sebelah kanannya, dia ada anggota A yaitu 4 dan 5 yang memiliki satu pasangan di B, sehingga dia bukan termasuk korespondensi satu-satu. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa yang disebut dengan fungsi yang termasuk korespondensi satu-satu itu adalah setiap anggota A memiliki tepat satu pasangan di B, dan semua anggota A dan B itu memiliki tepat satu pasangan masing-masing. Tidak boleh ada himpunan A yang bercabang pasangannya di B, atau anggota B yang memiliki satu pasangan di A. Seperti itu. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan.
kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah cara menyajikan fungsi itu ada 5, yaitu menggunakan himpunan pasangan berurutan, kemudian dengan diagram panah, kemudian dengan persamaan fungsi, kemudian dengan grafik, dan yang terakhir dengan tabel. Kemudian korespondensi satu-satu, yang dimaksud dengan korespondensi satu-satu itu adalah setiap anggota A dan B tepat memiliki satu pasangan masing-masing. Tidak ada anggota A yang memiliki 2 pasangan di B atau lebih, dan tidak ada anggota B yang memiliki 2 pasangan atau lebih di A. Oke, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya silakan kalian kerjakan soal ulangan harian berikut. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.